Baiklah, sekarang saya akan memaparkan tentang isi modul etika publik. Nah, ketika seorang memilih karir hidupnya sebagai aparatur sipil negara, maka sejatinya ia telah menjadi bagian dari kekuasaan yang tindak tanduknya berimplikasi terhadap kepentingan masyarakat luas. Ekspektasi yang tinggi terhadap penyelenggaraan pemerintahan termasuk aparatur sipil negara jika berbanding terbalik dengan perilaku yang ditunjukkan oleh mereka, akan melahirkan sinisme dan sarkasme publik. Lebih jauh, publik akan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Aparat pemerintah dianggap sebagai bagian dari beban kehidupan mereka, bukan dianggap sebagai solusi atau permasalahan mereka. Oleh karena itu, melalui modul ini, kita kembali diingatkan tentang pentingnya aparat pemerintah untuk tunduk pada etika yang melingkupi dirinya, yakni etika kekuasaan, etika publik. Di sini saya akan memaparkan 5 bagian dari etika publik. Yang pertama, definisi. Yang kedua, kode etik. Yang ketiga, bentuk kode etik dan implikasinya. Yang keempat, lingkup etika publik. Dan yang terakhir, 15 dasar etika publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 Pasal 4 tentang aparatur sipil negara. Yang pertama, etika merupakan refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Moral merupakan kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Jadi, etika publik merupakan refleksi tentang sadar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Yang kedua, kode etik merupakan peraturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Nah, dalam kode etik ini ada perilaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 5 tentang aparatur sipil negara, yakni melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan undang-undang, menjaga keberhasilan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, menjaga agar tidak terjadi konflik, berikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, memegang teguh nilai dasar ASN, dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Yang ketiga, bentuk kode etik dan implikasinya. Dalam bentuk kode etik, berperilaku nyata tergantung pada niat baik dan sentuhan moral yang ada dalam diri para pegawai atau pejabat itu sendiri. Nah, paham idealisme etik mengatakan bahwa pada dasarnya setiap manusia adalah baik dan suka hal-hal yang baik. Apabila ada yang menyimpang, itu artinya dia tidak tahu cara bertindak menuju ke arah kebaikan. Keempat, lingkup etika publik merupakan bagian dari fokus utama pelayanan publik, dimensi etika publik, tuntutan etika publik, dan kompetensi serta perilaku pejabat publik. Selanjutnya yang terakhir, 15 dasar etika publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 Pasal 4 tentang aparatur sipil negara, memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila, setia dan mempertahankan undang-undang, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, menjalankan tugas secara profesional, membuat keputusan berdasarkan prinsip, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan, serta mendorong kesetaraan dalam pekerja, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis. Sekian dan terima kasih atas pemaparan yang telah saya sampaikan.